Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent pertama. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Dina Haba Akihari STH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami
supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Ya Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, dikata dan tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir dengan muka bersekutu. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam minggu Advent yang pertama ini Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan bersama dalam ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pelayan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami tetap berharap Bapak Ibu tetap sehat, dan melalui firman Tuhan pada hari ini berbicara bagi kita tentang
kasih karunia Allah dalam pelayanan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, apa motivasi kita dalam saat memberi persembahan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini? Semua manusia merasakan dampak dari situasi sulit saat ini karena usaha-usaha yang dijalani menurun, bahkan ada yang gulung tikar. Terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, ekonomi semakin menurun, dan biaya hidup semakin meningkat. Melalui pembacaan firman hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan untuk belajar dari hidup jemaat di Makedonia. Kenapa Paulus mengambil contoh dari jemaat Makedonia? Karena jemaat itu adalah salah satu provinsi jajahan Romawi, dan saat itu pemerintah menguasai akan hasil bumi. Kekaisaran Romawi yang kaya dengan hasil bumi, kayu, dan jenis logam yang berharga. Namun demikian kekayaan itu dikuasai oleh pemerintah sehingga orang-orang Kristen pada saat itu merasakan dampaknya, tidak serta-merta dapat dinikmati dengan baik. Dalam situasi jemaat Makedonia yang miskin secara materi, Bapak Ibu, namun dalam bacaan ini kita melihat Paulus mengambil contoh dalam kehidupan jemaat pada saat itu Makedonia, bahwa mereka kaya dalam memberi. Mereka sangat peduli dengan sesama yang menderita. Sebab itu kepada jemaat di Korintus yang kaya menurut situasi saat itu, dalam segala sesuatu Paulus menyampaikan agar mereka bersama dengan jemaat-jemaat di Makedonia menolong orang-orang kudus yang berada di Yerusalem. Jadi hasil berkat Tuhan yang mereka terima bukan saja milik mereka, tapi mereka terpanggil juga untuk berbagi kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan, walaupun jaraknya tidak dekat, jaraknya jauh. Mengapa Paulus mengambil contoh teladan dari hidup jemaat di Makedonia? Bapak, Ibu, Saudara, jelas dalam bacaan kita tadi di ayat 5. Mengungkapkan bagi kita dalam bacaan tadi bahwa mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya melayani bukan dilihat dari seberapa besar kita memberi diri untuk melayani Allah yang mempunyai pelayanan ini. Jadi bukan saja materi yang mereka berikan, tapi hidup mereka juga mereka persembahkan kepada Tuhan. Jemaat Makedonia memberi diri mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan dengan menolong Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kita telah menjalani waktu yang cukup panjang dari bulan Januari sampai dengan hari ini, tanggal 29 Minggu Advent yang pertama di bulan November ini. Ada dua hal yang perlu kita teladani dari sikap melayani yang ditunjukkan oleh jemaat di Makedonia. Yang pertama, Bapak Ibu, mereka memberi diri untuk melayani. Walaupun secara materi kita sangat terbatas, sebab tidak semua orang mampu memberi diri mereka untuk melayani sesama dalam ketulusan. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah menjadi fokus utama. Kalau Allah menjadi fokus utama dalam pelayanan kita, maka kita juga memberi waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Ketika Allah menjadi tujuan utama dalam melayani, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Orang yang melayani Tuhan jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya melangkah sendirian. Sebab Allah telah lebih dahulu melayani kita melalui pengorbanannya
bagi kita di atas kayu salib. Yesus telah menang dari dosa dan maut. Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita, dan pada Advent kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan diundang masuk dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Belajar dari jemaat di Makedonia. Belajar dari firman Tuhan dalam 2 Korintus ini kita diingatkan bahwa mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Paulus mengajak jemaat di Korintus, mereka kaya. Mereka sulit memberi, tetapi dengan contoh teladan dari jemaat Makedonia, mereka memberi dengan penuh kasih, ketulusan, membantu jemaat yang berada di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara GPIB, dalam melayani juga menopang, mendukung jemaat yang berada di pos-pos pelayanan dengan saling membantu satu dengan yang lain. Itu berarti berkat yang kita miliki bukan saja milik kita, tapi juga kita terpanggil untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara kita. Dalam situasi COVID-19 saat ini, banyak kesulitan kita hadapi. Tapi dalam kesulitan Tuhan mengingatkan kita untuk saling berbagi. Orang yang saling berbagi dalam kehidupan ini tidak pernah berkekurangan dalam hidupnya. Tapi kalau kita pelit dalam berbagi, kita tetap merasakan kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita terpanggil dalam kekurangan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi diri untuk melayani Tuhan. Khusus pada hari ini kita bersyukur karena anugerah Allah. Tuhan mengizinkan kita, melayakan kita memasuki minggu Advent yang pertama. Berilah dirimu melayani Tuhan. Lakukanlah dalam ketulusan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita gunakan untuk melayani. Memberi bukan saja materi, tapi memberi hati untuk melayani Tuhan, memberi waktu untuk melayani Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Itulah persembahan yang kudus yang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin.
ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama sehati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di saat ini kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk dalam minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami dalam kehidupan jemaat di Korintus maupun dalam kehidupan jemaat Makedonia. Paulus mengambil teladan hidup dari jemaat Makedonia walaupun dalam segi ekonomi mereka berkekurangan, tapi mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini mengungkapkan bagi kami untuk memberikan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, karena itulah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Berkati firman Tuhan ini, berkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Berkati rekan-rekan presbiter yang bersama melayani. Pada saat ini Tuhan berkati. Tuhan jaga lindungi. Diaken penatua bersama keluarga kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa melalui kerjasama yang terwujud Inforkom bersama dengan musik gereja, prokantor, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Kami mohon Tuhan memberkati agar setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di rumah-rumah, semua kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sepekan, Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur kehidupan yang Tuhan berikan bagi Pak Franky Wungkana. Dan karena kuasa Tuhan, Tuhan boleh mengambilnya kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk istri anak-anak yang ditinggalkan. Kami mohon kekuatan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan. Pegawai kantor kostor keamanan yang ada, kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, pelaksana harian majelis jemaat bersama dengan keluarga, kami mohon Tuhan memberkati, campur tangan dalam kehidupan pelayanan ke depan. Begitu juga dengan jemaat keseluruhan dari sektor 1, 2, dan 3. Kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Secara khusus anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, belajar dari rumah, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi dalam kesehatan mereka, dalam belajar mereka. Para guru-guru yang mengajar, Tuhan berkati. Begitu juga dengan para dosen mahasiswa yang ada. Kami serahkan semua mereka dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan daripada jemaat-Mu dalam pergumulan kesehatan yang terganggu. Kami serahkan Bapak George Abraham yang saat ini dirawat di rumah
Tuhan mengenal akan bagian-bagian tubuh daripada Pak George. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kekuatan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Malole, Ibu Lita Mira, Ibu Tomasoa, Ibu Mamik Purwoto. Kami menyerahkan Ibu Dorce Rewaru, Ibu Maria Poyo, Ibu Kawi, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan Bapak Poyo, Bapak Christian Gultom, Bapak Sirait, Bapak Lapian, Bapak Hardi Suwito. Mereka adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Keluarga-keluarga yang didoakan sepekan, kami percayakan keluarga Suntoro, keluarga Bapak David Sorongan, keluarga Bismoko. Kami mohon kuasa Allah bekerja, menjaga, memelihara, melindungi dalam hidup rumah tangga, dalam persekutuan jemaat-Mu, dalam usaha-usaha yang dijalani. Rekan-rekan sepelayanan kami yang didoakan sepekan, Tuhan berkati. Diaken Bapak Yakob Rewaru, Diaken Nyonya Rita Ngamel, Diaken Nyonya Linda. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, memelihara. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam pengucapan syukur sukacita hari ulang tahun. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan membuka jalan, dan kami yakini Tuhan lebih besar dari setiap persoalan-persoalan yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan persiapan hati daripada kami sebagai jemaat-Mu untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Kami mohon Tuhan memberkati dalam persiapan hati. Karena dalam persiapan ini iblis pun tidak tinggal diam. Iblis berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam anak-anak Tuhan. Tapi kami yakini Tuhan memberikan bagi kami kelengkapan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Dan itulah kekuatan kami sebagai umat-Mu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam minggu Advent ini. Bapa di surga, pelayanan dalam gereja ke depan, kami mohon campur tangan Tuhan. Panitia persidangan sinode, kami mohon Tuhan memberkati kami di tengah-tengah pelayanan yang akan berlangsung pada tahun 2021. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan daripada pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, pakailah mereka sebagai alat Tuhan yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan medis di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati para dokter medis yang ada. Kesehatan mereka kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Situasi dunia yang kami alami, kami mohon kuasa Allah juga memberikan bagi kami ketenangan. Tuhan juga memberikan bagi kami kesehatan yang bersumber daripada Tuhan, bagi kami semua umat-Mu. Inilah kami Bapa, lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui 1. Dititipkan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat. 2. Diserahkan ke kantor GPIB Bukit Zaitun, Surabaya, Jalan Pucanganom Timur 3, nomor 27, pada hari kerja, hari Kamis sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai 15.30. Yang ketiga, ditransfer ke rekening mandiri, nomor tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui kehidupanmu sehari-hari, sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Sungguh banyak waktu
jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.